Bisa tidak? Kalian tidak kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب Ingat kisah Malin Kundang?
anak yang dikutuk sang ibu karena ia tak mengakui ibunya sendiri yang miskin setelah ia menjadi kaya raya. Legenda atau mitos tentang kutukan telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia sejak dahulu. Seringkali nasib sial, kemalangan, atau ketidakberuntungan yang dialami seseorang, bahkan keturunannya, dikaitkan dengan sebuah kutukan. Apakah kutukan itu benar atau tidak? Itu tergantung pada kepercayaan Anda. Berikut 7 kutukan turun-temurun paling terkenal di dunia versi on the spot. Kutukan Kennedy dikenal banyak orang sebagai sebuah rangkaian kejadian sial yang menimpa keluarga Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat yang memerintah di awal tahun 60-an. Presiden John F. Kennedy tewas tertembak saat mobil terbuka yang membawanya melintas kerumunan orang. Tahun 1999, sang putra John F. Kennedy Jr. tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Bukan hanya menimpa anaknya, konon kutukan itu juga menimpa saudara-saudara sang presiden. Ada yang ditembak saat sedang berada di kantor, lalu Joseph Kennedy tewas saat ikut berperang pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, Michael Kennedy yang juga masih keluarga sang mantan presiden tewas saat bermain ski. Kutukan Superman merupakan kutukan yang disebut-sebut banyak orang yang mengacu pada nasib sial orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film Superman. Dimulai dengan kematian George Reeves, pemeran awal Superman pada serial televisi di Amerika Serikat. Ia ditemukan tewas di kamarnya akibat aksi bunuh diri. Setelah itu, aktor pemeran Superman lainnya, mendiang Christopher Reeve, mengalami kelumpuhan setelah ia terjatuh dari kuda yang ditumpanginya saat sedang bermain polo. Di sisi lain, Marlon Brando, aktor terkenal yang pernah memerankan sosok Jor-El, ayah kandung Superman, mengalami beberapa masalah serius dalam hidupnya setelah bermain dalam film Superman. Diduga sejarah awal terjadinya kutukan ini karena sang pencipta tokoh Superman yang bernama Jerry Siegel dan Joe Shuster merasa sakit hati setelah didepak dari perusahaan penerbit komik Superman. Bruce Lee, aktor yang terkenal di tahun 70-an ini meninggal di usianya yang baru menginjak 32 tahun pada 20 Juli 1973. Sesaat sebelum meninggal, Bruce Lee sempat bermain dalam sebuah film berjudul The Game of Death, walaupun dalam film itu ia hanya sempat melakukan adegan selama 11 detik saja. Bruce Lee dinyatakan meninggal setelah mengalami pembengkakan pada otaknya. Kejadian naas kemudian menimpa sang anak yang bernama Brandon Lee, yang juga berprofesi sebagai aktor. Brandon Lee tewas tertembak pada usia 28 tahun saat berperan sebagai aktor utama dalam film berjudul The Crow. Ketika melakukan salah satu adegan, pistol yang digunakan lawan bermainnya ternyata berisi peluru asli. Di antara hiruk-pikuk pesta Academy Award yang diadakan setiap tahun di Amerika Serikat, terselip sebuah cerita yang selalu menghantui para pemenangnya. Konon, sebuah kutukan selalu menimpa para pemenang kategori aktris terbaik yang selalu mengalami perceraian setelah dilangsungkannya acara akbar tersebut. Dimulai dari peraih Oscar 1935, Claudette Colbert, yang pernikahannya berakhir pada tahun 1935. Hal ini kemudian berlanjut dan terjadi pada aktris-aktris berikutnya, seperti Jane Fonda, yang bercerai setelah memenangkan Oscar pada tahun 1971, juga Cher yang bercerai setelah memenangkan Oscar untuk perannya di film Moonstruck pada tahun 1988. Menurut majalah Los Angeles Times, selama 12 tahun terakhir setidaknya terjadi kasus perceraian antara aktris pemenang Oscar dengan pasangannya seperti Kate Winslet, Reese Witherspoon, Hilary Swank, Charlize Theron, Halle Berry, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Helen Hunt, dan Sandra Bullock pada tahun 2010 yang lalu.
kisah kutukan terjadi pada setiap pemilik ponsel dengan nomor 0888-888-888. Nomor yang hanya terdiri dari angka 8 ini dikeluarkan di Bulgaria pada awal tahun 2000-an dan telah melewati beberapa tangan pemilik. Anehnya, setiap orang yang memiliki nomor telepon tersebut pasti mengalami kematian yang tidak wajar. Pada 2001, Vladimir Grashnov, pemilik pertamanya yang bekerja sebagai pemilik dan CEO Mobitel, meninggal dunia akibat penyakit kanker. Setelahnya, nomor tersebut dipakai oleh seorang bos mafia bernama Konstantin Dimitrov yang tertembak mati ketika makan malam bersama seorang model pada tahun 2003. Terakhir, nomor ini sampai ke tangan seorang usahawan bernama Konstantin Dishlev yang tertembak di luar sebuah restoran khas India di ibu kota Bulgaria pada 2005. Pada tanggal 30 September 1955, tepat pukul 5:45 menit, seorang ikon film terkenal bernama James Dean meninggal dunia akibat kecelakaan saat mobil Porsche Spider yang baru dibelinya menabrak mobil lain. Setelah kejadian naas tersebut, seorang penggemar mobil bernama George Barris membeli rongsokan mobil peninggalan James Dean tersebut. Saat tiba di garasi, mobil itu tergelincir dan jatuh menimpa tubuh seorang mekanik yang sedang berusaha mengeluarkan mobil ini. Sang mekanik pun mengalami patah tulang di kedua kakinya. Saat diadakan balapan di Pornona Fairgrounds pada 24 Oktober 1956, dua orang pembalap yang salah satu mesin mobilnya diambil dari Porsche milik James Dean mengalami kecelakaan setelah mobilnya hilang kendali dan menabrak sebuah pohon. Mungkin inilah kutukan yang paling fenomenal dan misterius di dunia. Kisah ini dimulai beberapa bulan setelah dibukanya makam Tutankhamen pada 1925. Tragedi awal menimpa Lord Carnarvon, seorang penyumbang dana bagi pencarian makam Tutankhamen. Ia mengalami penyakit misterius kemudian meninggal beberapa hari kemudian di sebuah rumah sakit di Kairo, Mesir. Meski penyebab utama kematiannya tidak diketahui, namun diperkirakan Lord Carnarvon menderita infeksi setelah digigit oleh seekor nyamuk. Hal ini mirip dengan penyebab kematian Tutankhamen sendiri yang tewas dengan mengenaskan setelah seekor nyamuk masuk ke dalam lubang telinganya selama berhari-hari. Hal mengenaskan juga menimpa dua kerabat Carnarvon, sekretaris pribadinya, serta ayahnya yang bernama Lord Westbury yang mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi. Ia merasa tertekan akibat kutukan yang selalu dialami oleh keluarganya. Pemirsa, itulah 7 kutukan turun-temurun versi On The Spot. Apakah kutukan itu benar atau tidak? Yang pasti hidup mati seseorang bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan kehendak Tuhan.